Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili kelompok saya sendiri Muhammad Faisal Maulana, PM 20034 dan juga rekan saya Safela Dianova dan PM 20004. Nah, di sini saya akan eh, mempresentasikan ataupun menunjukkan tutorial singkat bagaimana cara pembuatan peta di aplikasi bernama ArcGIS yang tidak asing lagi bagi kita sekarang perencanaan. Nah, eh, pada hasil akhir yang seperti ini, sebuah cara yang pertama yang harus dilakukan adalah penambahan gambar-gambar, gambar ataupun citra yang diperlukan dan juga SAP yang diperlukan untuk kita membuat daftar ini. Nah, untuk pertama, penambahan gambaran citra satelit ataupun gambar citra satelit yang dapat kita ambil dari SASPANET ataupun dari Google Earth dapat di-download secara langsung. Lalu ada pula penambahan SAP yang sekiranya diperlukan secara umum. Biasanya SAP yang diperlukan adalah SAP administrasi perkotaan ataupun wilayah yang akan kita buat petanya. Seperti yang saya buat di sini adalah wilayah Kota Bandung, di wilayah terutama di wilayah Kecamatan Bandung Wetan, pertama pemasukan administrasi kelurahan. Nah, lalu kenapa di sebelah atas terlihat kosong? Karena saya sendiri hanya mengambil dan hanya butuh gambar citra satelit yang saya butuhkan untuk Kecamatan Bandung Wetan. Selanjutnya, salah satu SAP yang biasanya secara umum butuhkan adalah SAP jalan ataupun akses. Tinggal ditambahkan sebagai contoh misalkan dengan add data di bagian sini, diklik, lalu tinggal mencari dan akan keluar, lalu dipilih yang mana yang akan dimasukkan. Dalam kasus ini misalkan kita akan memasukkan lagi jalan ataupun kantor pos ini. Tinggal diklik add, lalu akan muncul pilihan kantor pos seperti di sini. Nah, tapi karena di peta yang akan saya buat, saya tidak memerlukan kantor pos, maka tidak perlu ditimbulkan. Lalu, klasifikasi ataupun pembatasan secara jelas bagian administrasi Kecamatan Bandung Wetan. Dibuatlah seperti ini dengan cara klik kanan pada SAP yang dipilih, lalu open properties, dan membiarkan bagian dipilih bagian kategoris dan dipilih bagian keterangan yang sekiranya akan ditimbulkan ataupun akan dikeluarkan. Lalu akan menjadi seperti ini dan terlihat 3 kelurahan yang menjadi bagian dari Kecamatan Bandung Wetan. Nah, lalu ada pembuatan titik-titik ataupun hal-hal yang sekiranya diperlukan. Karena di sini pada dasarnya saya ataupun kami mengerjakan tema perdagangan dan jasa, maka beberapa hal ataupun jenis perdagangan dan jasa yang kami dapati di Bandung Wetan adalah 5 berikut ini. Yaitu adanya restoran dan kafe, mall, supermarket, minimarket, dan angkringan. Nah, untuk contoh yang pertama, pembuatan pola di angkringan. Bisa dilihat bahwa di sini ada terdapat beberapa titik angkringan yang berwarna oranye secara garis besar. Nah, dalam permisalan contoh, untuk membuat angkringan dengan pola polyline ini, tinggal mengklik editor, lalu start editing, dan dipilih poin angkringan. Setelah itu, karena sudah ini dalam fase editor,
bisa diklik bagian Create Features agar memperlihatkan bagian yang sedang kita kerjakan. Nah, dalam contoh, tinggal diklik saja bagian angkringannya, dipilih polyline, lalu dibuat garis lagi. Diklik, dan ini menunjukkan adanya pola angkringan di titik ini. Lalu bisa juga kita save edit dan stop editing. Lalu hasil akhir bisa dilihat seperti ini. Besarnya angkringan pun bisa diperjelas menjadi 2 agar lebih terlihat. Lalu misalkan kita akan membuat sebuah minimarket. Inilah kira-kira sejauh ini minimarket yang kami temui. Misalkan akan dilakukannya plotting ataupun sampai poin pembuatan minimarket. Tinggal diklik saja, lalu akan muncul minimarket. Diklik bagian minimarketnya, lalu dipilih bangunan mana yang sekiranya ataupun faktanya itu adalah minimarket. Setelah selesai, langsung di stop editing dan akan keluar sekian edit, maka klik yes. Seperti inilah kira-kira pembuatan sampai pada pola perdagangan di kawasan ataupun kondisi perdagangan di kawasan kecamatan dan Wetan. Seperti ini, dan seperti ini. Nah, pada peta ini lingkaran kawasan angkringan ditandai dengan warna oranye, lalu minimarket ditandai dengan titik kotak berwarna hijau, supermarket dengan titik biru berbentuk lingkaran, dan mall titik merah berbentuk lingkaran, lalu restoran dan kafe segitiga berwarna ungu. Lalu berlanjut ke bagian layout peta. Nah, seperti inilah layout salah satu layout yang biasanya umum digunakan. Tinggal merubah skalanya untuk menetapkan bagaimana peta ini diperbesar ataupun diperkecil sesuai kebutuhan. Besaran. Seperti ini. Nah, saat kita sudah seperti ini, lalu dikliklah bagian properties untuk memunculkan grid. Nah, grid di sini tinggal mencari misalkan new grid, lalu di next lagi, finish, maka akan muncul grid. Tinggal dipilih bagaimana dan yang mana yang akan dipakai. Lalu untuk pembuatan peta, judul peta, tinggal diklik saja bagian ini, penambahan teks, mau diklik dulu, misalkan diberi nama tepat. Nah, itu tulisannya bisa kita ubah-ubah lagi gayanya dengan double klik pada tulisan tersebut. Lalu bisa kita edit lagi dan disesuaikan dengan kebutuhan. Besar atau kecilnya tulisan bisa diatur pada seperti ini dan diletakkan pada titik tertentu. Lalu untuk ke bawah, layouting peta biasanya memiliki informasi yaitu judul peta kembali, lalu arah utara ataupun north arrow, lalu skalanya
skala teks, dan skala bar, lalu koordinat sistem yang dipakai. Penambahan seluruh item-item di sini terdapat pada insert data, insert ArcGIS. Nah, untuk penambahan koordinat sistem tinggal dilihat dalam dynamic text, lalu dipilih koordinat sistem. Lalu akan muncul seperti ini, yang sama persis seperti yang di sini. Lalu untuk penambahan node row ada di sini pilihannya, untuk skala bar ada, dan untuk skala teks pun ada. Contoh skala node row akan muncul kolom seperti ini yang bisa dipilih atau row mana yang sekiranya akan kita pakai. Seperti ini, tinggal di OK, lalu akan muncul gambar node row. Lalu untuk bagian legenda, sama seperti komponen yang ada di sebelah sini, bagian legenda dilakukan di insert dan dipilih legenda, lalu akan keluar, dan di sini di kolom ini kita memilih dulu sebelah mana dan apa saja bentuk-bentuk legenda yang sekiranya akan dimasukkan ke legenda. Nah, lalu pada hasil akhir akan muncul seperti ini, sama seperti informasi yang ada di tabel of content. Tabel of content ini adalah isi ataupun sampai yang sekiranya kita perlukan untuk membuat peta. Lalu ada pula indeks peta yang sama seperti komponen lainnya dan juga legenda berada di insert, memasukkan data frame, dan akan muncul seperti ini. Dan tinggal memasukkan data-data yang diperlukan untuk menunjukkan lokasi di mana kecamatan ataupun daerah tersebut berada dalam ruang lingkup yang lebih besar. Lalu ada pula penyusun, seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa kami terdiri dari 2 orang, yaitu saya Muhammad Cesar Maulana, dan juga Sapela Deanova. Nah, dengan mata kuliah Sistem Informasi Perencanaan kelas C, nah, berasal dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung. Nah, kira-kira seperti itu tutorial membuat peta yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.